Halo, sahabat guru Indonesia. Perkenalkan, saya berasal dari SD Swasta KBP Batu 4, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nama saya Melpani Samosir. Saya akan menjelaskan pengimbasan program guru belajar seri AKM. Asesmen nasional atau disingkat dengan AN, Ujian nasional atau UN telah diganti menjadi Asesmen Nasional atau AN oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Kemendikbud. AN nantinya dimulai pada tahun 2021 atau menjadi AN 2021. AN adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Di dalam asesmen nasional ada 3 instrumen, yakni yang pertama asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi dasar yang diukur AKM, yaitu 1. Literasi membaca, 2. Literasi numerasi. 1. Literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. 2. Literasi numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. 2. Survei karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah profil pelajar Pancasila. Survei karakter adalah pencapaian hasil belajar sosial emosional. Ada 6 indikator dalam pencapaian hasil belajar sosial emosional, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. 3. Survei lingkungan belajar, yaitu iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Evaluasi aspek-aspek pendukung atau lingkungan belajar mengajar, yaitu 1. Iklim keamanan sekolah. 2. Iklim kebinekaan sekolah. 3. Indeks sosial ekonomi. 4. Kualitas pembelajaran. 5. Pengembangan guru. Konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional ada 2, yaitu yang pertama, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang kedua, evaluasi ujian nasional. Tujuan asesmen nasional. Tujuan asesmen nasional ada 3, yaitu 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional ada 3, yaitu 1. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. 3.
dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Evaluasi ujian nasional. Di sini kita boleh lihat ya, ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ya, di mana ya ada 3 kategori dalam perbandingan asesmen ini, yaitu yang pertama, tujuan pelaksanaan. Dalam asesmen nasional, yaitu tujuan pelaksanaannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Lalu ujian nasionalnya yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. 2. Jenjang penilaian. Di dalam asesmen nasional, yaitu jenjang yang mau dinilai dimulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Lalu di dalam ujian nasional yaitu SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. 3. Level siswa, yaitu asesmen nasional dimulai dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. UN tingkat akhir pada tiap jenjang. Lalu yang keempat, AN surveinya, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Sedangkan UN siswanya yaitu semua siswa mengikuti UN. Lalu yang kelima, model soal. AN yaitu dimulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan UN pilihan ganda dan isian singkat atau matematika, SMA atau SMK. Yang keenam, sasaran penilaian. AN kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. UN penguasaan terhadap mata pelajaran. Lalu yang ketujuh, metode penilaian. Pada AN yaitu menggunakan computerized multistage adaptive testing atau MSAT. Kalau pada UN yaitu computer based test atau CBT dan paper based test atau PBT. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, di dalam teknik pelaksanaan asesmen nasional ini ada 2, yaitu yang pertama kriteria peserta AN, yang kedua merumuskan butir soal asesmen nasional bentuk soal. Ya, yang pertama kriteria peserta AN, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya, di dalam merumuskan butir soal asesmen nasional, yaitu bentuk soalnya dapat berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Konsep literasi membaca. Literasi membaca dan menulis, ya, adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca. Yang pertama yaitu kriterianya, yaitu teks informasi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Lalu berikutnya yaitu teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif, yaitu mengenai merumuskan informasi, di mana di sini disuruh untuk mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Lalu yang berikutnya interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan informasi. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Dan yang terakhir yaitu konteks, yaitu mengenai personal, di mana di sini berkaitan dengan kepentingan dari secara pribadi. Lalu berikutnya sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang terakhir saintifik, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Konsep numerasi. Literasi numerasi adalah suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Mengenal asesmen kompetensi minimum literasi numerasi. Komponen AKM numerasi, yaitu yang pertama kriteria, yaitu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, yaitu cacah, bulat, pecahan, maupun desimal. Lalu pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Berikutnya yaitu mengenai data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Berikutnya yang terakhir yaitu aljabar, di mana meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi atau termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Lalu proses kognitif, yaitu mengenai pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Lalu penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Dan yang terakhir yaitu penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin.
Lalu yang ketiga yaitu konteks, yaitu mengenai personal, berkaitan dengan kepentingan secara pribadi. Lalu mengenai sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Lalu yang terakhir yaitu saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada rekan guru se-Indonesia. Saya dapat ini pertama sekali yaitu dari teman saya, ya, teman rekan guru satu sekolah. Lalu saya melihat dan tertarik dengan program pemerintah kita ini, khususnya di bagian bidang Kementerian Pendidikan, ya. Lalu saya cepat-cepat untuk langsung mengikuti soal-soal yang dibuat di dalam AKM ini, ya. Saya mengikuti seri AKM ini pada angkatan yang pertama, ya. Begitu saya mengetahui dari teman, saya langsung mengikutinya, langsung saya menjawab semua soal-soal pada hari itu juga, ya. Iya, dimana setelah saya mempelajari seri AKM ini, ternyata masih banyak kekurangan yang saya lakukan pada proses belajar mengajar, dan mudah-mudahan di dalam saya mempelajari seri AKM ini, saya akan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki proses belajar mengajar saya di dalam kelas. Apalagi saya adalah guru kelas 5. Nah, di dalam seri AKM ini ternyata diharuskan dimulai dari kelas 5. Ya, ketepatan saya adalah guru SD, ya, Bapak Ibu. Maka saya akan lebih lagi mempelajari tentang seri AKM ini. Ya, buat kita semua juga, para guru yang ada di Indonesia ini, ya, di Indonesia kita tercinta ini, marilah kita sama-sama dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia kita ini dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan percaya diri. Kita akan membantu pemerintah kita ini, khususnya di bidang pendidikan, untuk menuntaskan program yang telah direncanakan. Ya, mudah-mudahan ke depannya program pemerintah kita ini, ya, berjalan dengan baik dan lancar. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, khususnya buat guru yang ada di tanah air kita yang tercinta ini, yaitu tanah air Indonesia. Kita bersatu di dalam mengembangkan pendidikan kita agar anak-anak kita, ya, menjadi anak yang percaya diri, yang mempunyai semangat dan tanggung jawab terhadap pendidikannya di masa akan datang. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Salam.
Horas, horas, horas.